Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Vivo Y81 ya. Ya, bisa dilihat ya bahwa ada bagian yang retak di bagian pojok kanan bawah ya. Memang menurut dari pemilik ponsel dari Vivo Y81 ini, ponselnya habis terjatuh dan akhirnya ada bagian yang pecah di bagian pojok kanan bawah. Jadi pemilik dari ponsel Vivo Y81 ini menginginkan untuk mengganti dari panel LCD dan layar sentuhnya. Jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti panel LCD dan layar sentuh dari Vivo Y81 ya. Nah, untuk step pertama tadi sudah saya lakukan pelepasan dari SIM tray atau slot SIM ya. Kita lepas terlebih dahulu slot SIM-nya, lalu kita buka casing bagian belakang ya, kita lepas. Bisa menggunakan bantuan alat seperti pick gitar ya, itu ya, berwarna biru itu pick gitar berbahan plastik ya. Dan juga ini saya tentunya menggunakan bantuan kuku saya ya, karena ya memang mungkin saya sudah terbiasa dan lebih mudah ya menggunakan kuku. Oke, jadi Vivo Y81 ini belum pernah sama sekali dibongkar. Pertama kali saya ini yang membongkar untuk melakukan penggantian LCD dan layar sentuh ya. Oke ya, ini saya masih berusaha untuk melepas casing bagian belakang hingga kuku saya ini sedikit ya terkelupas ya, wajar ya. Nah, ini lanjut ya, tadi saya menggunakan bantuan alat juga opening tool berbahan metal ya. Oke, casing bagian belakang sudah terlepas ya. Nah, ini lalu kita bisa melihat beberapa baut yang mengunci dari casing pelindung mesin ya. Jadi ini adalah plat yang melindungi mesin dari Vivo Y81 nya. Kita buka terlebih dahulu baut-baut yang mengunci hingga semuanya terlepas, sehingga kita bisa mengangkat atau melepas casing pelindung mesinnya. Lalu lepas konektor baterai dan konektor LCD nya ya. Jadi tidak perlu mengangkat mesin, tidak perlu utek-utek mesin ya. Ini cukup kita lepas saja baterainya ya. Kita lepas baterai Vivo Y81 nya. Sudah ada plastik bantuannya ya. Itu adalah plastik yang sudah disediakan dari pabriknya untuk membantu kita melepas baterai ya. Jadi plastiknya ini cukup kuat dan cukup bagus, termasuk lemnya juga cukup kuat dan cukup bagus sehingga bisa digunakan kembali ya. Nah, ini jika ada timbul kerutan di kulit baterai, itu kita lakukan pemerataan lagi ya. Jadi kita haluskan lagi, tekan-tekan menggunakan alat seperti spatula itu juga bisa ya. Nah, oke, selanjutnya ya, mohon maaf ya, masih ada itu ya, sirine. Nah, selanjutnya kita lepas fleksibel LCD nya yang menempel ke bagian badan mesin atau dari middle frame atau casing tengah dari Vivo Y81 nya. Nah, ini ya, sedikit bengkok di bagian sisi sebelah kanan ya, itu ya, bisa dilihat ya, seperti itu ya, casing bagian tengahnya bengkok banget ya. Nah, itu ya, jadi bisa dilihat kalau casing bagian tengahnya ini bengkok. Jadi nanti kalau masang panel LCD dan layar sentuhnya itu jangan terlalu ditekan karena memang casingnya bengkok. Nah, karena casingnya sudah bengkok, casing tengahnya sudah bengkok, akhirnya saya memutuskan melepas panel LCD dan layar sentuh yang lama ini tanpa bantuan menggunakan blower. Jadi karena sudah ada kasus seperti itu, kita bisa memasukkan ini ya, ini adalah bahannya itu seperti mika tapi lentur ya, atau plastik tapi lentur. Karena sudah ada yang casing yang bengkok itu, jadi saya bisa memasukkan
alatnya itu, alat mika lenturnya itu ke sela-selanya, jadi bisa melepas LCD dan layar sentuh dari Vivo Y81 yang lama ini tanpa menggunakan blower. Jadi ada syarat ataupun kondisi tertentu ya yang bisa kita lakukan untuk melepas panel LCD dan layar sentuh tanpa menggunakan bantuan blower. Ya, jadi selanjutnya atau langkah selanjutnya ya, ini karena panel LCD dan layar sentuhnya sudah terlepas ya, yang pecah itu tadi. Jadi ini saya lanjutkan untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian casing tengah atau middle frame dari Vivo Y81 nya. Nah, jangan lupa juga ya untuk membersihkan serpian-serpian kaca yang masih menempel ya. Itu juga bahaya ya, kalau masih belum bersih total itu bisa menyebabkan panel LCD dan layar sentuh itu yang baru itu juga jadi rusak nantinya kalau masih ada sisa-sisa kaca. Jadi kita bersihkan secara total dulu ya. Setelah bersih ini saya siapkan LCD dan layar sentuh yang baru. Itu tadi saya siapkan jaring-jaring speakernya itu saya pindahkan dari panel LCD dan layar sentuh Vivo Y81 yang pecah tadi ya, itu saya pindahkan jaring-jaring speakernya ke panel LCD dan layar sentuh yang baru. Nah, selanjutnya saya tambahkan ini lem ya, lem T7000. Saya menggunakan lem T7000, ini berwarna hitam ya. Ini saya tambahkan di sekeliling frame dari Vivo Y81 nya ya. Jadi casing tengahnya itu saya tambahkan lem. Nah, jika sudah, ini saya lepas saja ya. Ini stiker ataupun segel di LCD yang baru itu saya lepas saja, karena sebelumnya ya, ini ya catatan ya, karena sebelumnya saya sudah mengetes. Jadi lakukan pengetesan terlebih dahulu terhadap LCD dan layar sentuhnya. Jika memang fungsional dan tampilan dari LCD dan layar sentuh yang baru ini sudah cukup baik ya kan, itu silakan dipasang dan silakan dilepas ya. Karena kalau fungsionalnya ada yang tidak bisa, itu jangan dilepas terlebih dahulu stiker ataupun segelnya, karena kita bisa mendapatkan garansi dari pihak penjualnya ya. Ya, itu tadi ya catatannya. Jadi jangan lepas stikernya terlebih dahulu, tapi tes terlebih dahulu ya fungsionalnya. Nah, itu tadi ya, itu tadi saya sudah memasukkan atau mempresisikan LCD dan layar sentuh yang baru ke badan ataupun casing tengah ya, ataupun casing tengah dari Vivo Y81 nya kita presisikan, tapi jangan terlalu ditekan karena tadi casing tengahnya itu sudah bengkok. Nah, kenapa tidak saya ganti dengan casing tengahnya sekalian? Karena pemiliknya tidak menginginkan untuk mengganti casing tengahnya, dan kebetulan juga casing tengah di area saya, di kota saya itu casing tengah dari Vivo Y81 ini masih kosong ya. Nah, oke ya, setelah kita presisikan LCD ke casing tengah, kita rapikan juga fleksibel LCD nya ke bagian casing tengahnya, kita tempelkan. Itu sudah ada lem ya, lem yang bawaan dari LCD yang baru itu sudah ada, jadi saya tinggal menempelkan saja. Sudah rapi, lalu pasang konektor LCD nya itu ke mesin ya, kita tancapkan ke mesin. Lalu ini ada ya, ini stiker dari originalnya ya, ini cuman untuk menutupi aja ya lubang dari lubang LCD nya ya. Ini sebenarnya fungsinya terkadang saya juga bingung, tapi yang saya tahu ya infonya, kenapa kok ditutupin stiker seperti itu karena untuk menghindari jika kemasukan air ya, jadi tidak ada air yang masuk ke area LCD nya. Nah, jika sudah pasang kembali baterainya ya, kita rapikan kembali atau kita posisikan kembali baterainya ke bagian casing tengah atau middle plate dari Vivo Y81 nya, dan juga pasang konektor baterainya ke mesin ya, jangan lupa. Setelah itu pasang casing penutup mesinnya, lalu baut atau kunci dengan baut-baut yang sudah disediakan ya. Ya, memang ada beberapa baut ya, cukup banyak ya. Ini saya menggunakan obeng elektrik saja ya, biar tidak terlalu lama.
baut satu persatu hingga semuanya terpasang dengan baik ya. Ya, jika memang sudah terpasang semuanya, lanjut ya. Ya, lanjut untuk memasang casing bagian belakang. Rapikan ya. Nah, untuk memasang casing bagian belakang jangan sampai menekan casing bagian belakangnya itu terlalu kencang ya, nanti malah LCD nya bisa pecah lagi ya. Jadi pelan-pelan saja hingga casingnya itu bisa terpasang dengan baik di bagian casing tengahnya ya. Langkah terakhir yaitu masukkan SIM tray atau slot SIM dari ponsel Vivo Y81 nya. Setelah itu kita coba nyalakan ponsel Vivo Y81 nya untuk melakukan pengecekan atau double check terhadap fungsional dari LCD maupun layar sentuh dari Vivo Y81 nya. Ya, ini sudah saya nyalakan menunggu booting ya. Ini ya, sudah tampil menu. Lalu lakukan pengecekan seperti fungsional dari LCD, layar sentuh, pencerahan layar dan lain-lain yang masih berhubungan dengan panel LCD dan layar sentuhnya ya. Jadi yang berhubungan itu cek ya. Ya, ini ya. Jadi ini sudah masuk menu dan saya lakukan pengecekan terhadap pencerahan layar, lalu layar sentuh, dan fungsionalnya saya rasa setelah saya pasang ini cukup baik ya, dan tidak ada masalah, sehingga ponsel Vivo Y81 ini sudah siap untuk saya berikan kepada pemiliknya ya. Oke ya, jadi cukup sekian dulu tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh Vivo Y81. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MBA.